Oke, para trader, dikarenakan ada yang komentar untuk membahas mengenai Pegas, maka di konten kali ini kita akan ngebahas mengenai Pegas. Jadi ya, selamat datang kembali para trader. Dan sekarang itu hari Senin ya, tanggal 9 Jun 2025 dan ya jam setengah 6 sore teman-teman. Jadi ya, sebelum kita mulai videonya, kalian ada baiknya baca dulu disclaimer yang satu ini. Oke, udah baca ya? Oke, kita mulai aja ya teman-teman videonya. Jadi kita mulai dari pengenalan dulu. Ini Pegas teman-teman dan market kapitalisasinya Pegas sendiri itu ada di 44 triliun. Kemudian kalau kita turun ke bawah dia base operasinya itu source bisnisnya itu ada di trading dan transmisi. Kemudian ini ada exploration dan product of oil and gas. Kemudian ada other yang nggak ditulis. Dan dia 100% ada di Indonesia, teman-teman. Dan secara dividen sendiri, dia cukup sering bagi-bagi dividen. Tetapi pada tahun 2020 ini, mungkin karena COVID dan sebagainya macamnya, dia nggak bagi dividen sama sekali. Oke, untuk komposit sendiri, teman-teman, untuk IDX ya, ya ini dia sudah uptrend secara daily. Kalau kita lihat weekly, ini teman-teman dia sudah di up, udah di selling area dan mungkin dia akan koreksi. Mungkin gue mungkin prediksi mungkin dia akan koreksi ke di bawah mungkin di 6.900-an sampai 7.000. Jadi kemungkinan besar saham-saham mungkin akan turun dulu di pembukaan berikutnya. Untuk Pegas sendiri teman-teman, nah ini grafiknya untuk sekarang ya. Ini monthly grafik, sorry, ini grafik monthly. Seperti yang kalian lihat ini sudah di udah di harga mahal ya teman-teman. Kenapa aku nggak ambil di atas ini? Karena ini kan udah lama banget ya teman-teman. Ini 2019, 2020. Kalau kalian mau lihat lagi ke atas tuh, memang dia pernah 6 ribuan kalau aku nggak salah ya nih 6 ribuan tapi itu di tahun 2013 ya kalau mungkin nggak ke sana ya nggak ada yang nggak mungkin sih tapi ya jangan terlalu bermimpi juga gitu loh jadi seperti yang kalian lihat ini sudah mahal ya teman-teman secara monthly sudah mahal dan kalau monthly juga ini posisinya dia uptrend teman-teman kalau secara weekly ya jelas ini masih menunjukkan posisi uptrend teman-teman tapi dia sudah masuk ke wilayah selling area nih. Ini origin sell atas yang pertama dan ini origin sell yang kedua gitu loh. Jadi ada kalaupun dia naik ke atas besok paling dia cuma sampai sini kemudian dia akan koreksi tajam ke bawah. Ini untuk daily-nya kita lihat ya. Nah, ini untuk menentukan posisi. Nah, ini teman-teman ini selling area yang cukup kuat ya, teman-teman. Nih kalau kalian mau lihat ini ada wilayah selling area yang cukup kuat. Makanya kenapa kalau kalian lihat ini pada hari Rabu itu dia sempat ada hammer hammer down ke bawah gini. Ini artinya orang buang nih banyak banget. Kenapa? Ini wajar aja orang buang banyak karena teman-teman kalau kalian mau lihat ini kan banyak bohir nih yang udah mulai nahan dari 4 April, terus ya sangat wajar kalau misalnya mereka ambil keuntungannya sekarang gitu loh. Karena ya ini berapa persen nih coba kita lihat ya. Kalau mereka masuk di situ ya, mari kita lihat berapa persen tuh. Oh, ya sekitar 70 persenan teman-teman. Jadi wajar kalau misalnya mereka itu mau untuk ambil keuntungan kan. Jadi ya ini saatnya akan koreksi teman-teman. Dan koreksinya kemana? Ini teman-teman. Nah gini, ini ada yang menarik teman-teman. Ini adalah yang namanya aku bilang false breakout. Bukan false breakout. Ini jebakan Batman. Ini false breakout trap ya. Jadi
Kenapa aku bisa bilang begitu? Ini jelas sekali teman-teman, walaupun ini jelas sangat-sangat jebakan. Kenapa? Banyak orang yang kalau ngeliat candle tuh mereka nggak ngeliat posisi posisi candlenya ada di mana. Ini kalau kalian lihat ini kan mahal ya. Sangat nggak mungkin institusi itu mau beli di sini. Itu hampir dipastikan nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara hitung-hitungan aja dengan uang 100 juta, kalau misalnya kalian masuk di 755, kalian cuma dapat 568 lot. Oke. Dividen yang kalian terima itu cuma 5,6% dan keuntungan kalian itu cuma 10 juta gitu loh, 10 juta 153. Jadi gua rasa mereka nggak akan mau, apalagi resikonya kan cukup cukup lumayan banyak ya. Jadi jelas mereka nggak akan mau beli di situ. Jadi ini hati-hati banget nih yang kayak gini. Nah, terus posisi yang bagus kayak gimana? Sebenarnya ada beberapa posisi teman-teman. Ini aku udah bikin 4 posisi di mana kira-kira harga yang bagus untuk Pegas. Aku sendiri ngelihat Pegas sebenarnya nggak terlalu yang gimana-gimana. Menurut aku juga saham ini kalaupun aku mau masuk, mungkin gue akan masuk di bawah sini di 1300, 1300-an, 1320. Tapi ini mungkin masih akan lama teman-teman nunggunya. Dia mungkin sangat masih mungkin akan masuk ke sini kemudian akan reversal naik ke atas gitu loh, atau mungkin dia akan masuk ke 1435. Tapi kalau kalian mau masuk di 1600, oh, kalau mau beli boleh tapi jangan banyak-banyak sih. Jadi gini, strateginya tuh kalau aku sendiri strateginya biasanya aku sudah tahu nih, misalnya ada 4 posisi di mana aku mau sebar, aku mau beli di mana gitu kan. Jadi semisal semisal let's say biar gampang ya, ini kan ada misalnya taruhlah 10 ya, 10 kita mau beli dari 100% lah. Nah, di sini mungkin lu taruh 10%, di sini mungkin 20, kemudian di sini mungkin berapa ya? 50, berarti sudah 80, dan sisanya ya kalian siap-siap kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan untuk beli lagi di 10 di sini atau mungkin 15, dan kalaupun misalnya kalian mau siapin 5 peluru terakhir kalian untuk jaga-jaga kalau misalnya mereka anjlok di bawah 1000. Tapi gua rasa sih kayaknya kecil kemungkinannya untuk jatuh di bawah 1000. Ya, jadi kalau kalian mau beli mungkin, nah ini belinya tuh mungkin di sekitar sini teman-teman. Karena gini, kalau kalian kalau kalian beli di sini kan, ini deh, biar lebih gampang. Nah, kalau kalian beli di 1630, which is di sini nih, ya di antara ini, itu kan keuntungan kamu itu kan keuntungannya kan 13 juta ya. Kalau beli di sini di 1400-an itu keuntungan kalian itu ada di mana nih? 30 juta tuh teman-teman. Ya, 30 juta. Jadi bedanya ini sama ini itu sekitar 20 juta. Jadi lumayan banget kan ya. Jadi kalau misalnya kalian mau trading saham, ya memang harus sabar gitu loh. Jangan jangan langsung oh harganya naik langsung masuk. Jadi kalian juga mesti perhitungkan. Kalian mesti berpikir seperti para bohir-bohir itu gitu loh. Dan kalau kalian lihat juga secara dividen, itu kan ini bedanya ini aja dari yang 1630 sampai 140 itu aja bedanya hampir 1% teman-teman. Dan percaya gua uangnya mereka nggak mungkin cuma 100 juta. Mereka pasti hold maybe 10 miliar minimum itu. Jadi kalau kalian bisa perkirakan ya uangnya apa persentage kecil itu artinya banyak gitu loh. Jadi ya terserah kalian mau beli di mana. Kalau kalau gue sih saranin ini sedikit dulu. Ini mungkin lebih banyak dibanding ini dan mungkin pusatkan uang kalian lebih banyak di 1325, 1275. Tujuannya apa? Jadi kalau misalnya dia nggak sentuh target kalian, kalian masih bisa dapat keuntungan dari 2 poin ini. Dan kalaupun misalnya dia jebol ke bawah sini, kalian kan bisa artinya kan kalian sedang melakukan yang namanya average down gitu loh. Dan jadi kita nggak ketinggalan kereta, kita juga kalau misalnya mau jatuh juga nggak sakit-sakit amat gitu loh. Jadi jangan pernah taruh uang kalian tuh fokusin di satu titik aja gitu loh. Jadi disebar aja. Jadi nggak apa-apa kok kalau misalnya
misalnya kita nggak dapat kayak orang-orang gitu yang FOMO ya, jangan ikut FOMO gitu aja. Orang Indonesia tuh gampang sekali FOMO, jadi tolong jangan ikut-ikutan kayak begitu. Jadi gitu aja. Berikutnya gue akan bahas mungkin mandiri karena kemarin tuh sempat ada yang minta bahas mandiri. Jadi ya ditunggu aja video berikutnya. Dan thank you yang udah subscribe. Kalian boleh sebarin videonya ke teman-teman kalian yang menurut kalian ikut-ikutan beli saham, tapi mereka nggak tahu apa yang mereka beli. Jadi ya, thank you sekali lagi yang udah nonton. Sampai ketemu di video-video kita yang akan datang. Dadah.